wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Sesungguhnya bukti terbesar bahwa kita mencintai dan menyayangi anak-anak kita adalah kita memberikan kepada mereka pendidikan agama yang terbaik. Karena itulah cara kita menjaga mereka dari keburukan terbesar yang terancam menimpa mereka di muka bumi ini, dan penderitaan terbesar yaitu azab neraka. Inilah yang dimaksud di dalam surat At-Tahrim ayat ke-6. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu Qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lihatlah, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita dengan panggilan keimanan, menunjukkan ini persoalan serius. Jika kita merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, haruslah kita perhatikan dengan baik. Setelah Allah memanggil kita dengan panggilan keimanan, maka Allah menyuruh kita, Qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Menjaga diri kita dari api neraka dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang dimaksud menjaga keluarga kita dari api neraka, kata sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, allimuhum addibuhum, ajarkan kepada mereka ilmu agama dan berikan hukuman. Maksudnya hukuman-hukuman ringan apabila mereka tidak mengamalkan ajaran agama. Inilah yang dimaksud menjaga keluarga kita dari api neraka. Maka seorang ayah ataupun ibu yang memberikan pendidikan agama yang terbaik kepada anak-anaknya, itulah orang tua yang paling sayang kepada anak. Namun sangat disayangkan, banyak orang tua malah sebaliknya, menjerumuskan anak ke dalam penyelisihan terhadap agama di dunia dan ke dalam neraka di akhirat. Itu karena mereka tidak memahami apa kewajiban mereka terhadap anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan tentang ini. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani.
setiap anak lahir di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Kenapa Nabi SAW tidak mengatakan kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Muslim? Karena dia sudah Muslim. Itulah yang dimaksud dengan fitrah. Sehingga sebut sampai dia berpisah dengan kehidupan dunia ini. Namun orang tua yang tidak paham malah menjadi makhluk yang paling jahat kepada anak. Fa abawahu yuhawidani, kedua orang tuanya lah yang menyesatkan dia, menjerumuskan dia ke neraka dengan menjadikan dia seorang Yahudi. Au yunassirani, atau menjadikan dia seorang Nasrani. Au yumajjisani, atau menjadikan dia seorang Majusi, atau sekuler, komunis, atau ateis, atau Hindu Buddha, atau Konghucu, dan lain-lain. Maka hendaklah kita berhati-hati, jangan sampai yang seharusnya kita menjadi orang yang paling sayang kepada anak, tanpa kita sadari menjadi orang yang paling jahat kepada anak kita. Oleh karena itu, di kesempatan ini saya ingin memilihkan dan meringkas 5 pondasi utama dalam pendidikan anak dari kitab Ashrul Rakaiz fi Tarbiyatil Abna yang disusun oleh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badar hafizahullahu ta'ala. Pondasi yang pertama adalah gharsul aqidati wal iman, menanamkan pendidikan akidah dan keimanan, terutama akidah tauhid. Karena inilah pokok agama kita. Yang merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala atas setiap hamba, dan Allah telah menetapkannya sebagai tujuan hidup kita dan misi utama diutusnya seluruh nabi dan rasul, serta jaminan keselamatan kita dari azabnya. Apabila kita kelak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala membawa tauhid dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, sebagaimana sudah sering dibahas di dalam pelajaran-pelajaran tauhid. Namun yang perlu kita perhatikan di sini jemaah sekalian, mengapa akidah tauhid sangat penting untuk pendidikan anak kita? Karena itulah kunci utama bagi anak kita untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tauhid akan menjadi benteng terkuat bagi anak kita dari gangguan dan godaan setan, serta dorongan-dorongan hawa nafsu untuk melakukan perbuatan yang haram. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sumpah iblis dalam surat Shad ayat 82-83.
Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis bersumpah, demi kemuliaanmu ya Allah, sungguh benar-benar aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang memurnikan ibadah kepadamu, yang mentauhidkanmu dalam ibadah dan tidak mempersekutukanmu. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Yusuf alaihi salam dari jebakan hubungan terlarang. Dan anak-anak kita di masa ini, bahkan kita sendiri, sangat mungkin, bahkan bisa jadi sangat mudah terjebak dalam hubungan-hubungan terlarang seperti ini, karena mudahnya akses di masa kita sekarang melalui gadget, medsos, dan lain-lain. Maka di surat Yusuf ayat ke-24 Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Sungguh wanita itu sangat berkeinginan kepada Yusuf. Yusuf pun hampir saja memiliki keinginan yang sama, kalaulah dia tidak melihat tanda dari Rabb-nya. Maka Allah Azza wa Jalla berikan pertolongan kepada beliau sehingga beliau selamat. Dan Allah menjelaskan kepada kita apa sebab beliau diselamatkan. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya'a innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan keburukan dan kekejian itu dari Yusuf, karena dia termasuk hamba-hamba kami yang memurnikan ibadahnya hanya kepada kami dan tidak mempersekutukan kami dengan sesuatu apapun. Jadi jamaah sekalian, inilah pendidikan yang paling mendasar yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita sejak dini, bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak disembah. Semua yang disembah selain dia adalah batil, salah, tidak benar. Karena hanya Allah, dialah yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha tinggi lagi maha besar. Seluruh makhluk adalah ciptaannya. Seluruh makhluk dikuasai dan diatur olehnya. Seluruh makhluk butuh kepadanya. Dan apapun selain dia adalah makhluknya. Maka hanya dia yang berhak disembah. Menyembah kepada selainnya itu berarti menyembah makhluk yang kecil, yang rendah, yang lemah. Maka sungguh bodoh orang yang menyembah kepada selain Allah. Tanamkan kepada anak-anak kita sejak dini keyakinan ini. Inilah yang disebut dengan tauhid. Pemurnian ibadah hanya untuk Allah semata. Karena kita meyakini hanya dia yang berhak disembah. Semua yang disembah selain dia adalah batil. Maka tidak satupun ibadah kita dipersembahkan kepada selainnya. Sampai jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala mengharumkan Luqman alaihi salam. Namanya di dalam Al-Quran menjadi satu surat khusus, dikarenakan beliau memiliki mutiara-mutiara nasihat yang sangat indah kepada anaknya. Maka perhatikanlah nasihat beliau nomor satu dari banyaknya nasihat beliau. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim.
wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Jangan menduakan Allah. Jangan menuhankan selain Allah. Jangan menyembah kepada selain Allah. Karena itu adalah dosa syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya dosa syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Dari banyaknya nasihat Luqman, maka nasihat beliau nomor 1 adalah larangan berbuat syirik, yang berarti perintah untuk bertauhid. Karena itulah pokok agama. Tanpa tauhid, seluruh amalan seorang hamba tidak diterima. Jadi nggak ada gunanya kita ajari anak kita sholat, puasa, zakat, haji, kalau dia berbuat dosa syirik. Tidak ada gunanya seseorang menghadap Allah membawa seluruh amal baik tanpa tauhid, dia tidak akan mungkin selamat. Setelah tauhid, kita tanamkan juga kepada anak kita pokok-pokok akidah, pokok-pokok keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula hati yang harus selalu bergantung kepada Allah, berharap hanya kepadanya, berdoa kepadanya, bersandar hanya kepadanya. Tidak boleh sedikit pun hati kita bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikanlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, adik sepupu beliau yang ketika itu baru berusia 9 tahun. Sebagaimana diriwayatkan At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika itu beliau sedang dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Ya gulam, inni uallimuka kalimatin." Wahai anak, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Ini metode Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menarik perhatian beliau. Ini juga pelajaran bagi orang tua. Ini cara menarik perhatian. Jangan langsung disampaikan apa yang hendak kita ajarkan, tapi berikan kepada dirinya terlebih dahulu suatu penekanan dalam kalimat kita bahwa apa yang akan kita sampaikan adalah hal yang penting. Ini cara Nabi sallallahu alaihi wasallam menarik perhatian seorang anak kecil. Wahai anak, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Maka mudah-mudahan dengan itu anak kita muncul rasa ingin tahunya, sehingga ilmu yang kita sampaikan lebih kuat di dalam ingatannya. Kemudian beliau sampaikan, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Maksudnya, jaga ketentuan-ketentuan Allah. Perintahnya amalkan, larangannya jauhi, maka kamu akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihfazillah tajiduhu tujahaka. Jagalah Allah, maka engkau akan dapati Allah selalu berada di hadapanmu. Artinya, akan selalu memberikan bimbingan kepadamu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau kamu butuh pertolongan, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah, andai makhluk seluruhnya bersatu
untuk memberi manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat sedikit pun kecuali yang telah Allah takdirkan bagimu. Lihat Nabi SAW mulai mengajari beliau untuk beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersandar hanya kepada Allah, berharap hanya kepadanya, karena hanya dialah yang maha mampu menolong, sebab hanya dia yang maha mampu menakdirkan. Jangan pernah bersandar kepada selain Allah. Andai semua selain Allah bersatu untuk memberi manfaat kepadamu, mereka tidak akan sanggup melakukannya kecuali yang telah Allah tuliskan bagimu. Walau ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Dan andai mereka semuanya bersatu untuk menimpakan mudarat kepadamu, maka mereka tidak akan bisa memudaratkan kamu sedikit pun kecuali yang telah Allah takdirkan atasmu. Rasulullah SAW menanamkan kepadanya keberanian, terutama keberanian di jalan Allah. Jangan takut kepada siapapun di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada yang bisa memudaratkan kita. Andai seluruh manusia bersatu sekalipun untuk memudaratkan kita, mereka tidak akan sanggup melakukannya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering. Artinya, catatan takdir sudah usai, tidak ada perubahan terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk pokok akidah yang hendaklah kita ajarkan kepada anak kita. Inilah jemaah sekalian yang pertama. Pondasi pendidikan anak yang kedua adalah kathratud du'a, banyak berdoa. Bukan sekali dua kali berdoa, tapi harus sering-sering berdoa. Sama saja, baik kita sudah punya anak maupun belum punya anak. Dari belum punya anak, hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan anak yang soleh. Di surat As-Saffat ayat ke-100, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi habli minas salihin, wahai Rabbku, anugerahkan kepadaku anak soleh. Allah pun mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam pada umur beliau 80 tahun. Baru dapat anak yang pertama. Istri beliau pun sudah tua. Jadi jangan pernah berputus harapan dalam berdoa. Begitu pula Allah sebutkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam di surat Ibrahim ayat ke-35. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah patung-patung. Ini doa yang paling penting, meminta perlindungan dari dosa terbesar, yaitu dosa syirik, menyembah atau menuhankan selain Allah. Begitu pula di surat Ibrahim ayat ke-40, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan doa Nabi Ibrahim alaihi salam, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku,
jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang menegakkan solat. Wahai Rabb kami, terimalah doa kami. Dan di surat Al-Baqarah ayat 128, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihima assalam. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami dua orang muslim, yaitu dua orang yang selalu tunduk kepadamu. Begitu pula anak keturunan kami, jadikanlah umat yang muslim yang selalu tunduk kepadamu. Doa Nabi Zakaria alaihi salam Allah sebutkan di surat Ali Imran ayat ke-38. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisimu, sesungguhnya engkau yang maha mendengar doa. Begitu pula di surat Al-Furqan ayat ke-74 tentang doa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah dari pasangan-pasangan kami dan keturunan kami yang dapat menjadi penyejuk mata kami. Penyejuk mata artinya kita senang melihat mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian doa para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam untuk anak, hendaklah kita teladani. Berarti ini persoalan penting, sehingga Allah menyebutkan dalam banyak ayat doa para nabi dan rasul terkait permintaan anak soleh, agar Allah anugerahkan kepada mereka anak-anak soleh. Berarti ini sangat penting. Termasuk jamaah sekalian, memperlindungkan mereka, bahkan sudah diawali ketika suami istri berhubungan badan. Rasulullah SAW memerintahkan untuk membaca Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana, dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari setan dan jauhkanlah setan dari anak yang engkau anugerahkan kepada kami. Maka Nabi SAW mengatakan, andai dari hubungan itu keduanya dikaruniai anak, setan tidak akan bisa memudaratkannya selama-lamanya. Setelah dia lahir, Rasulullah SAW juga mencontohkan kepada kita, beliau membacakan untuk dua cucu beliau, Al-Hasan dan Al-Husain, bahkan juga dibaca oleh Ibrahim untuk Ismail dan Ishak alaihim afdalus salati wassalam, yaitu doa u'idzukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammatin wa min kulli ainin lammatin. Aku perlindungkan kalian berdua
dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap setan dan binatang buas atau binatang berbisa, dan dari setiap mata yang dengki, supaya tidak kena ain. Selalu kita bacakan untuk anak-anak kita. Ini penting jamaah sekalian, jangan kita sepelekan. Terlebih lagi di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dan Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna." Ada 3 doa yang pasti dikabulkan, tidak ada keraguan padanya. Da'watul walid, yang pertama doa orang tua untuk anak. Wa da'watul musafir, yang kedua doanya musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh. Wa da'watul mazlum, yang ketiga doa orang yang terzolimi, yaitu doa keburukan bagi yang menzoliminya. Maka di antara doa yang pasti Allah Subhanahu wa taala kabulkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah doa orang tua untuk anak. Maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa dan hindarkan diri kita dari sebab-sebab terhalangnya atau sebab-sebab terkabulkannya doa kita. Itu kita hindarkan. Apa itu? Perbuatan maksiat. Dan hadis ini juga mengingatkan kita, karena doa orang tua itu mustajab, jangan sekali-kali mendoakan keburukan untuk anak kita. Semarah apapun kita, jangan turuti emosi kita, yang kelak kita nanti menyesal sendiri kalau Allah kabulkan doa keburukan yang kita tujukan untuk anak kita. Selalu doakan kebaikan. Pondasi dalam pendidikan anak yang ketiga adalah ar-rifqu war-rahmah, kelembutan dan kasih sayang. Karena dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah, wa la yunza'u min syai'in illa syanah." Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah terdapat pada sesuatu kecuali akan memperindahnya, dan tidaklah kelembutan itu hilang dari sesuatu kecuali akan memperburuknya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, cucu beliau. Dan ketika itu ada sahabat yang bernama Al-Aqra bin Habis radhiyallahu anhu sedang duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau merasa heran sehingga beliau mengatakan, "Innali asyaratan minal walad ma qabbaltu minhum ahada." Ya Rasulullah, sesungguhnya aku punya 10 anak, tapi tidak seorang pun yang pernah aku cium. Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melihatnya. Wa qala, lalu bersabda,
man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Maksudnya, barang siapa tidak menyayangi anak-anaknya ataupun orang-orang yang beriman secara umum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun tidak akan menyayanginya. Jadi subhanallah jemaah sekalian, sesungguhnya kasih sayang kita kepada anak kita itu adalah sebab Allah pun menyayangi kita. Dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, Ja'a A'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala tuqabbiluna sibyan fama nuqabbiluhum. Datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, kalian mencium anak-anak kalian, kami enggak pernah mencium anak-anak kami. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, awa amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmah. Aku tidak bisa mencegah andai Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut dari hatimu kasih sayang. Artinya, ini ancaman bagi orang tua yang tidak menyayangi anak, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencabut kasih sayang dari hatinya. Kalau dia tidak lagi memiliki sifat penyayang, bagaimana bisa dia mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala? Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ummul Fadl radhiyallahu anha, annaha atat bil Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad futim. Bahwasanya dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa sang cucu tercinta Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, dan ketika itu anak tersebut sudah lepas dari susuan. Fawada'ahu ala sadrihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memeluk Al Hasan bin Ali ke dada beliau. Fabala ala sadrihi. Namun cucu beliau tersebut kencing di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asabal baul izarahu, sampai kencing Al Hasan bin Ali ketika itu terkena ke sarung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, lalu apa yang dilakukan oleh Ummul Fadl? Fazakhtu biyadi ala katifaihi. Aku pun mendorong dengan dua tanganku kedua pundak Al Hasan bin Ali. Fazakhtu biyadayya ala katifaihi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu bersabda, irfaqi bibni rahimakillah. Lembutlah kepada anakku, semoga Allah merahmatimu. Ini suatu pelajaran penting bagi kita. Jadi ketika Al Hasan bin Ali masih kecil, kencing di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di pelukan beliau, lalu Ummul Fadl ingin mengambilnya tapi dengan cara yang agak keras. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya untuk bersikap lemah lembut kepada anak. Dan dalam riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, ja'atni miskinah tahmilu ibnatain laha.
Pernah datang kepadaku seorang wanita miskin, membawa 2 putrinya. Fa'at'amtuha 3 maratin, maka aku pun memberikan kepadanya 3 butir kurma. Karena di masa itu di rumah Nabi SAW pun sangat kekurangan, sehingga ada tamu datang, Aisyah radhiyallahu anha hanya bisa memberikan 3 butir kurma. Fa'atat kulla wahidatin minhuma tamratan, maka sang ibu pun membagi untuk setiap putrinya sebutir kurma. Maka masing-masing sudah mendapatkan 1 butir kurma. Wa rafa'at ila fiha tamratan litakulaha. Sang ibu pun mulai ingin memakan sebutir kurma yang merupakan bagian miliknya. Fastat'amatha ibnataha, namun kedua putrinya minta tambah lagi. Mungkin mereka makannya lebih cepat, sudah habis, langsung minta tambah. Padahal sang ibu belum makan. Fasyaqqati tamratan allati kanat turidu an ta'kula bainahuma. Maka apa yang dia lakukan? Dia pun membagi korma yang hendak dia makan tersebut menjadi 2 bagian, lalu dia berikan kepada kedua anaknya, sehingga dia pun enggak jadi makan, padahal dia juga dalam kondisi kelaparan. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, fa'ajabani sya'nuha, aku pun kagum dengan perbuatannya. Fadzakartu alladhi sana'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku pun menceritakan apa yang dilakukan wanita tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau bersabda, innallaha qad aujaba laha bihal jannah au a'taqaha biha minan nar. Sesungguhnya dengan sebab itu Allah wajibkan bagi wanita tersebut untuk masuk surga, atau dengan sebab itu Allah bebaskan dia dari api neraka. Jadi kasih sayang kita, kelembutan kepada anak-anak kita, itu adalah pintu surga kita dan keselamatan kita dari api neraka. Dan itu bermakna sebaliknya. Kalau kita kasar, keras kepada anak-anak kita, maka kita pun terancam, na'udzubillah, untuk masuk ke dalam neraka. Dan hadis-hadis ini juga jamaah sekalian memberikan pelajaran kepada kita bahwa kasih sayang kepada anak kita itu harus bisa kita ekspresikan kepada mereka. Itu bagian dari pendidikan, bukan hanya ada di dalam hati kita, harus kita tunjukkan kepada mereka. Ini penting, dalam bentuk pelukan, ciuman, memberikan sesuatu yang mereka sukai, menyenangkan mereka, berlemah lembut kepada mereka. Maka ini bagian penting dalam pendidikan agama. Kita masuk yang berikutnya. Yang keberapa sekarang? Pondasi pendidikan anak yang keempat, badlun nushi wat taujih, mengerahkan semua yang kita mampu untuk memberikan nasihat dan pengarahan. Dan disinilah jamaah sekalian pentingnya ilmu bagi orang tua. Karena gimana mau ngasih nasihat kalau nggak punya ilmu? Yang ada malah menyesatkan. Orang tua
kalau sok mau menasehati tapi dia bodoh, nggak menuntut ilmu agama, bisa jadi dia tidak sadar malah menyesatkan anaknya. Seperti yang kita sebutkan di awal, Nabi SAW mengingatkan kita, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Setiap anak lahir di atas fitrah, namun kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Dan umumnya orang tua yang menyesatkan anak itu mengira dia sedang membawa anaknya kepada kebaikan. Dia sedang menuntun anaknya ke surga, padahal dia sedang menjerumuskan anaknya ke neraka. Dan inilah yang diistilahkan para ulama dengan al-jahlul murakkab. Artinya kebodohan kuadrat. Dia sedang menjerumuskan anaknya ke neraka, dia mengira sedang menuntunnya ke surga. Itu karena apa? Karena kebodohannya. Tapi dia tidak menyadari bahwa dirinya bodoh. Disinilah pentingnya bagi orang tua untuk mendalami ilmu agama, terutama ilmu tauhid. Maka coba tanyakan pada diri kita masing-masing, sudahkah kita menamatkan kitab tauhid? Kalau sudah, diikuti dari awal sampai akhir enggak? Jangan-jangan tamat cuma diikut pertemuan yang pertama dan pertemuan terakhir. Kalau sudah, apakah sudah paham? Kalau sudah paham, bisa nggak diajarkan ulang kepada anak kita? Ini tanyakan kepada diri kita masing-masing. Mendidik anak itu perlu modal. Modal utamanya adalah ilmu yang kita miliki. Faqidu syai' la yu'ti. Kata para ulama, orang yang nggak punya apa-apa nggak bisa memberi apa-apa. Pentingnya belajar, menuntut ilmu. Dan belajar yang serius. Gimana cara belajar yang serius itu? Ikut kajian kitab dari awal kitab sampai akhir. Mulai dari kitab yang dasar, menengah, dan yang tinggi. Itu baru namanya belajar serius. Tapi kalau cuma datang kajian tematik, atau kalau ada ustadz dari luar daerah baru hadir, itu belum serius belajar. Meskipun itu tentu sangat bagus, tapi kalau mau serius belajar, yang akan membentuk keilmuan kita adalah mempelajari kitab demi kitab, terutama kitab tauhid, atau sebelumnya kitab Thalathatul Usul, dan seterusnya. Ini bekal kita untuk memberi nasihat, memberi pendidikan terhadap anak-anak kita, agar nasihat kita itu berbobot. Jangan sampai terjadi pada sebagian orang tua, ketika dia sudah mulai bicara, anak-anaknya sudah mulai gelisah, sudah mulai tidak nyaman, sudah mulai bosan. Kenapa? Yang keluar bukan kalimat-kalimat yang berbobot, atau hanya itu-itu saja, tapi tidak berbobot. Kalau hanya itu-itu saja namun berbobot, tidak ada masalah. Jadi perlu kita kerahkan semua kemampuan kita untuk memberi nasihat dan pengarahan kepada anak kita. Allah sebutkan dalam Al-Quran bagaimana para nabi dan rasul menasihati anak-anak mereka dan keluarga mereka secara umum. Di surat Al-Baqarah
ayat 132 sampai 133. Wa wassa biha Ibrahimu banihi, dan Ibrahim menasihatkan anaknya dengan kalimat la ilaha illallah. Wa Yaqubu, begitu pula Yaqub, ia berkata, ya baniya innallaha astafa lakumuddina, wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilih bagimu agama, fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu sebagai muslimun, orang-orang Islam. Ini juga dalil bahwa seluruh para nabi dan rasul dan para pengikut mereka adalah umat Islam. Kemudian ayat berikutnya, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu, atau apakah kamu hadir tatkala Ya'qub memberi wasiat kepada anaknya saat kematian mendatanginya. Lihat, dalam sepanjang hidup beliau sampai mau mati masih memberi nasihat kepada anak. Idh qala li banihi, tatkala ia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, siapakah atau apakah yang kalian sembah sepeninggalku? Artinya beliau khawatir, jangan-jangan sepeninggalku kalian murtad. Beliau ingatkan mereka untuk tetap menyembah hanya kepada Allah. Qalu, maka anak-anaknya pun berjanji, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Mereka berkata, kami akan tetap menyembah sesembahanmu dan sesembahan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Allah yang esa, dan kami tunduk kepadanya, yaitu kami akan mengamalkan syariatnya. Di surat Maryam ayat ke-55 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Ismail alaihi salam, wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah. Beliau memerintahkan keluarganya untuk melakukan solat dan menunaikan zakat. Dan di surat Thaha ayat ke-32 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, dan perintahkan keluargamu untuk melakukan solat dan bersabarlah di atasnya. Dan di sini jemaah sekalian ada faedah penting. Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badar hafizahullah mengatakan, wa yadkhulu fi tawjihil abna wa nushihim aidan, dan termasuk dalam pengarahan kepada anak-anak kita dan nasihat untuk mereka juga, ayyujannibal walid abna'ahu kullama yufsidu akhlaqihim kullama yufsidu akhlaqahum wa dinahum. Hendaklah orang tua menjauhkan dari anak-anaknya setiap yang dapat merusak akhlak mereka dan agama mereka. Misal, contoh kata beliau, sima'ul aghani, mendengarkan musik-musik, wal qanawat ad-darah, dan channel-channel yang berbahaya. Sama saja di televisi, di YouTube,
di Facebook, di Instagram, di WhatsApp, dan lain-lain. Kalau ibu-ibu belum paham, di WhatsApp juga ada channel, bagus. Nggak paham lebih bagus. Tapi harus tahu, yang dilihat anak kita di WhatsApp itu apa? Wal alat al-muharramah. Begitu pula jauhkan mereka dari alat-alat yang haram. Contoh, alat-alat musik. Yang Nabi SAW menegaskan, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada sekelompok dari umatku yang menghalalkan 4 yang haram. Pertama zina, yang kedua sutra bagi laki-laki, yang ketiga khamar, yang keempat alat-alat musik. Sama saja, alat musik manual atau yang online. Suara musik dari alat-alatnya langsung atau dari HP mereka, dari YouTube mereka, dari medsos mereka, dari WhatsApp mereka. Maka awasi, jangan mereka dekat-dekat kepada yang haram. Wakada, dan juga ini faedah penting, terutama di masa liburan. Kata beliau, yahdharu minadz dhahab bi abnaihi li amakinil lahwi al muharram. Janganlah dia membawa anak-anaknya ke tempat-tempat hiburan yang diharamkan, ke tempat-tempat hiburan yang di situ orang-orang melakukan perbuatan yang haram. Makanya Nabi SAW juga pernah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yudkhil halilatahu al-hammam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia masukkan wanita yang dia sayangi ke tempat permandian umum, ke pantai umum, di situ campur baur laki-laki dan perempuan, atau ke kolam renang umum. Maka jangan bawa keluarga kita ke tempat-tempat hiburan yang di situ ada perbuatan-perbuatan yang haram. Ada campur baur laki-laki dan perempuan, ada nyanyian dan alat-alat musik. Apalagi ada syiar-syiar dan simbol-simbol kekufuran yang biasa muncul di setiap akhir bulan Desember. Jauhkan anak-anak kita darinya. Kalau kita kebetulan lewat bersama anak-anak kita dan melihat simbol-simbol kekufuran itu, langsung ingatkan anak kita bahwa itu kekufuran. Mereka sedang merayakan hari lahirnya seorang anak yang mereka yakini sebagai anak Allah, dan karena itulah Allah murka kepada mereka semurka-murkanya. Langsung kita ingatkan anak kita. Jadi jangan dia melihat pemandangan itu setiap tahun muncul, kemudian menjadi hal yang biasa, yang tidak lagi diingkari, tidak pula disalahkan. Maka andai kita tidak sengaja melewati atau mendatangi tempat yang di situ ada kemaksiatan, terlebih simbol-simbol kekufuran, harus kita ingatkan anak kita. Termasuk jamaah sekalian, yang beliau ingatkan di sini adalah perhatikan juga dengan siapa anak kita berteman. Baik teman yang sudah ada sejak masa dahulu maupun teman yang model baru. Karena Rasulullah SAW, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Abu Dawud, mengingatkan, al-mar'u ala dini khalilih
falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Maka hendaklah setiap kalian memilih siapa yang akan dia jadikan sahabat dekatnya. Jadi termasuk pengarahan terhadap anak kita adalah kita mengawasi dan mengarahkan dengan siapa dia berteman. Jauhkan dia dari teman-teman yang buruk. Dan jemaah sekalian, apabila teman yang buruk saja sudah sangat berbahaya, bagaimana lagi dengan sekolah yang buruk? Oleh karena itu, termasuk orang tua yang menyesatkan anak, yang menyekolahkan anaknya di sekolah yang buruk. Di sekolah yang di situ diajarkan hal-hal yang menyelisihi ajaran agama. Maka pilihlah sekolah yang terbaik untuk anak-anak kita. Meskipun mungkin biayanya lebih mahal daripada sekolah biasa, berjuanglah kita sebagai orang tua untuk memenuhi biaya sekolah mereka demi agar mereka mendapatkan pendidikan yang terbaik. Apalagi kita sendiri menyadari karena banyak kesibukan kita sering melalaikan pendidikan anak, maka berusahalah mencari sekolah yang terbaik. Adapun yang beliau maksudkan dengan teman model baru adalah gadget mereka, HP mereka. Ini harus selalu diawasi oleh orang tua, jangan dilepas begitu saja. Ini sangat berbahaya. Dan ini fakta sudah yang kita saksikan hari ini. Banyak anak-anak yang rusak karena HP mereka, karena tontonan mereka di YouTube, di medsos, dan lain-lain. Kita masuk yang kelima, yang terakhir. Dan ini adalah pondasi yang sangat penting dan sangat menentukan kesuksesan kita dalam mendidik anak kita, yaitu al-qudwatul hasanah, keteladanan yang baik. Artinya, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan memberi pengaruh besar terhadap pendidikan anak kita. Kenapa jamaah sekalian? Ini sebenarnya pembahasan yang cukup panjang, tapi saya akan meringkas karena waktu sudah sedikit lagi habis. Saya akan ringkas dengan cepat insyaallah. Ada 10 pengaruh ketakwaan dan kesolehan orang tua terhadap anak. Yang pertama, karena anak akan mencontoh kita. Itu sudah jelas. Sehingga tidak salah kalau masyarakat mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Yang kedua, dan ini yang paling penting, agar anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan di surat Al-Kahfi ayat 82 tentang 2 anak yatim yang dijaga oleh Allah, harta mereka pun dijaga. Sebabnya apa? Wa kana abuhuma sholiha. Orang tua kedua anak itu adalah orang soleh. Yang ketiga, agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kemaksiatan orang tua dapat menghalangi doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, agar terjalin cinta dan tidak bermusuhan antara kita dan anak-anak kita. Karena dalam banyak ayat dan hadis dijelaskan, termasuk azab yang Allah akan timpakan kepada seseorang kalau dia berbuat maksiat, Allah akan jadikan orang yang tadinya mencintainya membencinya. Bahkan bisa jadi sampai hari kiamat
mereka bermusuhan. Yang kelima, agar rumah diberkahi. Karena rumah orang-orang yang suka bermaksiat di dalamnya akan dijauhi oleh para malaikat dan disenangi oleh setan. Yang keenam, agar anak terhindar dari sialnya maksiat. Sialnya maksiat di sini maksudnya anak mencontoh maksiatnya orang tua. Jadi bukan orang tua yang berbuat maksiat lalu anak yang tertimpa sial, tidak. Tapi karena anak mencontoh orang tua. Dan inilah satu-satunya kesialan yang Allah tetapkan di muka bumi ini, yaitu sial karena maksiat. Adapun meyakini ada kesialan selain itu termasuk syirik. Karena Nabi SAW mengatakan at-tiyaratu syirkun, takut sial itu syirik. Yang ketujuh, dengan ketakwaan kita Allah akan permudah urusan kita. Allah akan berikan segala jalan keluar bagi semua masalah kita, dan Allah akan mudahkan rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Dan itu kita butuhkan dalam pendidikan anak. Karena bagaimanapun kita hidup pasti akan ada masalah-masalah, maka dengan takwa Allah akan permudah urusan kita dan Allah akan berikan jalan keluar, serta Allah berikan rezeki dari arah yang tidak kita sangka. Yang kedelapan, dengan takwa Allah akan menganugerahkan kepada kita ilmu. Sebagaimana firman-Nya, wattaqullah wa yu'allimukumullah, dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan ilmu kepadamu. Dan tadi sudah kita bahas, untuk mendidik anak tentu kita perlu ilmu. Dan yang kesembilan, dengan takwa Allah akan menganugerahkan kepada kita furqan, yang dengannya kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya. Yang ke-10, yang terakhir, dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa jadi kelak Allah izinkan kita memberi syafaat kepada anak kita. Inilah secara singkat 10 yang sebetulnya masih perlu dijabarkan lebih detail dalil-dalilnya, namun waktu membatasi kita. Walhamdulillah, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.